Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini kita update juga ya untuk HG680P menggunakan OpenWRT 24.10.0 stable version teman-teman. Nah, di sini saya beri nama atau saya beri versi Niki Only 240225. Itu dikarenakan hanya ada satu tunnel di sini, yaitu hanya tunnel Niki yang sebelumnya itu bernama Mihomo teman-teman. Akan tetapi karena ada menghindari konflik di dependensi paket atau modul, maka Mihomo berganti nama menjadi Niki. Akan tetapi fitur-fiturnya sama seperti Mihomo. Nah, baik teman-teman, seperti biasa di updatean kali ini juga saya coba untuk merilis VPON. Sebenarnya saya tidak rekomendasikannya, akan tetapi karena banyaknya permintaan, lagi pula juga saya pikir bukan saya yang make ya. Kalau saya sih tetap make yang WiFi off, teman-teman. Jadi baiklah, saya share untuk teman-teman yang request OpenWRT WiFi on di HG680P. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini sudah ada menu wireless ya di overview. Nah, baik, kita lanjut untuk mengecek yang lainnya, teman-teman. Kita cek di bagian routing dulu, kemudian kita cek lagi di bagian firewall. Oke, kita langsung cek lagi di bagian sistem log. Nah, tentunya sistem log akan teriak-teriak begini kernelnya, teman-teman. Ada teriakan kernel warning di setiap detiknya ya. Dikarenakan WiFi on, bahkan di kernel lognya juga sudah ketutup lah yang paling atas oleh teriakan-teriakan kernel yang ada di sini. Tapi ya itulah, teman-teman banyak yang minta untuk WiFi di on kan. Lanjut ke bagian proses, kita cek dulu nih teman-teman. Bagian proses ya, sedikit saya berusaha untuk optimasi ya. Bagaimana caranya biar eh, mengakses halaman OpenWRT-nya atau user interface-nya atau LUCI-nya itu bisa cepat. eh, Paling tidak menghampirlah kecepatan akses di WiFi off, teman-teman. Akan tetapi untuk di bagian network limitasi itu saya tidak bisa ya, karena satu-satunya cara hanya dengan cara mendisable WiFi-nya dari pada saat build awal, teman-teman. Jadi harus bawaan disable ya. Kalau sudah diinstal seperti ini modulnya terus kita disable, itu tetap aja lelet di bagian bandwidth atau kecepatan internetnya. Jadi ada limitasi, istilah lainnya itu kesunat, teman-teman. Lanjut kita ke bagian sistem. Jangan lupa ya untuk memperhatikan time zone, sesuaikan dengan TKP masing-masing, kemudian boleh sync with browser atau menunggu sekitar tidak sampai 30 menitan. Itu sudah sinkron ya jamnya, teman-teman. Lanjut administration, di sini untuk mengganti password LUCI, kita cek SSH access, key dan HTTPS access. Oke, semua bisa dibuka dengan aman ya, tidak ada yang error. Lanjut, aman juga teman-teman. Kita cek lagi di bagian startup-nya. Di sini saya startup-nya disable PHP 8 FastCGI dan PHP 8 APM. Kemudian unlogic. Jangan heran ya teman-teman, di sini startup-nya doang yang di disable. Untuk fungsinya tetap berjalan seperti biasanya ya. Oke, jadi seperti ini. Startup-nya, lokal startup-nya sendiri aman teman-teman. Lanjut kita ke schedule task, sama seperti biasa ada clear cache dan PSATSH untuk mengupdate informasi yang ada di net monitor. Kita lanjut disk manager, di sini saya running di SD card meskipun ada OpenWRT juga sih sebenarnya di internal. Tapi ini belum WiFi on yang di internal, teman-teman. Oke, lanjut file manager. Untuk file manager sendiri saya paling ngeceknya di bagian fasilitas search atau pencariannya aja ya. Oke, aman. Lanjut ke bagian mount point. Oke, seperti ini. Kemudian Amlogic Service, seperti yang saya katakan tadi, tetap bisa digunakan untuk menginstal ke internal, teman-teman. Untuk mengupdate kernel dan untuk setting CPU, boleh, tidak masalah, bisa diakses semua.
kemudian plugin setting, server log, jadi tetap bisa digunakan ya meskipun startupnya disable. Lanjut ke shutdown, kemudian reboot berisik ya. Kemudian AT message, reset message, send message ini terlebih kepada peruntukan modem rakitan ya teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa berfungsi di modem lain yang memang support. Kita cek diagnostik show device-nya berfungsi, kita clear dulu show device-nya berfungsi, clear lagi, kemudian debugnya oke, clear lagi. Aman. Bagian configuration, oke, tidak ada masalah. Con monitor mode ya, reboot modem berfungsi, activity log, kemudian configuration, oke, aman semua teman-teman. Lanjut ke bagian service. Nah, kita masuk di bagian service ya. Di sini hanya ada satu tunnel, yaitu tunnel Niki. Kita cek dulu ya, test running. Jadi di Niki yang saya modif ini dan ditanam di RRWRT itu ada 2 dashboard ya. Bisa mengakses CACD yang sebenarnya sebelumnya itu untuk peruntukan open class ya. Tapi bisa juga diakses CACD untuk Niki ini teman-teman. Kemudian di sini juga ada open dashboard, tapi ini jenisnya yaitu dashboard ya. Seperti ini teman-teman, lebih lengkap sih informasi koneksi di sini ya. Saya lebih suka menggunakan ini teman-teman. Kemudian profil sudah disertakan ya, profil, konfigurasi, setting-setting sudah semua. Lanjut ke proxy config. Kemudian akses control, bypass, editor. Nah, di sini sudah tidak ada lagi proxy rule editor yang sempat saya modif ya di updatean sebelumnya. Di sini sudah tidak ada lagi teman-teman, karena editor bawaan dari Niki ini sudah bisa mengedit proxy provider dan rules provider ya. Jadi semua muncul di choose file. Kita lihat untuk proxy rule providernya bisa, kemudian proxy provider juga bisa kita edit di sini. Tinggal isi akun dan jalankan. Nah, kita lanjut di bagian lognya seperti ini, ada log ya, karena sementara running teman-teman. Oke, jadi tidak ada masalah ya dengan Niki. Selama bisa running, meskipun tidak ada koneksi internet, bahkan tidak ada modem, itu akan running normal selama tidak ada konfigurasi yang salah teman-teman. Kita lanjut base64 dekode encode untuk encrypt decrypt file PIMS biasanya ya, link address PIMS. Lanjut ke tile scale, saya cek dulu ya. Interface info log aman semua. Ini terminal rambutan, kita cek bisa diakses, aman. Lanjut kita ke menu network teman-teman. Nah, menu network di sini sudah full IPv6 disable ya. Di sini karena tunnel-tunnel itu sebenarnya belum 100% kompatibel dengan IPv6 sebenarnya. Masih ribet ya IPv6 itu. Nah, ini menu WiFi-nya. Jadi setelah saya on kan tidak menyentuh apa-apa di bagian settingan sini. Silakan nanti di setting sesuaikan ya. SSID mau diberi password karena ini passwordnya tidak ada. Jadi bisa langsung login dengan SSID RereWRTX. Oke, aman ya teman-teman. Lanjut. Ntar saya cek dulu di sini kedetek nggak ya. Kedetek sih sinyal kecil karena STB-nya jauh. Baik teman-teman. Oh bukan jauh STB-nya. STB yang saya gunakan ini STB yang sudah saya lepas antennya teman-teman. Kalau tidak salah sih. Iya ya, harusnya kayaknya seperti itu ya, yang sudah saya lepas anten sehingga tidak ada signal di sini, hanya ada satu, tapi tetap kedetek. Oke, kita lanjut ke bagian routing DHCP DNS. Ini agak ada delay ya pada saat kita mengakses tab-tab atau halaman-halaman lain ya di OpenWRT. Forward saya menggunakan Quad9 DNS ya, silahkan diganti kalau memang teman-teman ingin menggantinya.
Lanjut ke diagnostik. Nah, tuh delay teman-teman karena WiFi on, nggak apa-apalah. Nah, untuk port forward traffic rules, NAT rules, IP set. Oke, kita cek dulu ya untuk link navbar, terminal, ya CD sudah, YouTube, kemudian about. Terima kasih banyak ya, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah berdonasi. Berapapun nilainya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena hari gini itu orang dermawan sudah jarang didapat teman-teman. Terutama buat teman-teman yang merasa Rere WRT ini berguna, bermanfaat sekeluarga dan ingin berdonasi bisa menggunakan link about ini ya teman-teman, silakan dipilih. Dan sekali lagi terima kasih buat yang sudah berdonasi. Oke, kita lanjut untuk mengecek link icon navbar. Semua berfungsi semestinya ya, sesuai dengan tujuannya. Oke, teman-teman, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.